Topik diskusi kita hari ini adalah berbicara soal pasal karet di dalam Undang-Undang Narkotika. Dan pasal karet ini sering juga dijadikan sebagai ancaman atau senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di segmen Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya Roy Alinfa. Hari ini saya kembali menyapa Sobat Ram dalam rangka berdiskusi terkait dengan masalah hukum. Bagi Sobat Ram yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi Sobat Ram yang sudah subscribe, terima kasih. Dan dimanapun Sobat Ram berada, baik di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan bahkan di Papua pun, selamat bergabung, selamat menonton YouTube atau channelnya Ramla Office. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi kita dalam menghadapi masalah hukum. Topik diskusi kita hari ini adalah berbicara soal pasal karet di dalam Undang-Undang Narkotika, yang mana sering digunakan atau disalahgunakan oleh oknum untuk mencari upeti. Jadi kita akan diskuskan masalah ini, dan ini sering terjadi di lapangan, tetapi banyak sekali orang menutup mata. Nah, sehingga saya mengangkat tema ini, mudah-mudahan ke depannya ada perbaikan di sistem penegakan hukum kita, agar tidak ada oknum-oknum yang bermain dengan pasal karet. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tentu merupakan produk yang sangat baik untuk mengantisipasi pencegahan atau penyalahgunaan atau pengedaran narkotika di Indonesia. Saya sangat mendukung penuh sanksi-sanksi yang diberlakukan kepada pengedar, kepada orang yang memiliki atau bandar narkotika itu, kapan perlu langsung hukuman mati. Harus tegas dan jelas. Kenapa? Karena sangat merusak generasi kita. Anak-anak SMA, SMP, kuliah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNN luar biasa, menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan banyaknya atau maraknya kasus penyalahgunaan narkotika ini, akhirnya melahirkan oknum-oknum korup. Baik oknum yang menangani kasus di kepolisian terkait dengan kasus narkoba, ataupun oknum yang melakukan penuntutan, baik itu di kejaksaan. Kenapa? Karena faktanya di lapangan, kalau pengguna atau siapapun yang mengalami kasus narkotika ini, ketika berhadapan dengan oknum di kepolisian maupun oknum di kejaksaan ini, merasa jengkel, dongkol, marah. Kenapa? Karena adanya pasal karet yang sering digunakan oleh oknum ini untuk melakukan transaksi terkait dengan pembayaran upeti. Dan pasal karet ini sering juga dijadikan sebagai ancaman atau senjata. Ini sangat miris ketika ini diterapkan atau digunakan kepada pengguna. Dan juga ini menjadi senjata untuk transaksi kepada pengedar misalkan. Ada pasal karet yang dikenakan atau dijadikan sebagai transaksi oleh oknum di dalam menangani kasus narkotika. Yang pertama adalah pasal tentang penyimpan, yaitu pasal 112 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2. Jadi pasal ini, saya atau siapapun, kalau ada oknum nakal, bisa saja mereka mengerjain kita, misalkan ya, ditaruh, diselipin di mobil kita atau di tas kita nggak tahu, kita nggak sadar, tiba-tiba di ujung perjalanan kita bawa mobil misalkan, ada oknum melakukan razia seolah-olah. Kita digerebek dan ditemukan barang bukti berupa narkotika. Dites urin kita negatif. Nggak ada bukti kita pengguna misalkan. Tetapi ada tindakan oknum yang sengaja menaruh barang. Mungkin karena misalkan tidak disukai oleh oknum itu dan ingin mengerjain saya. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena pasal ini pasal karet. Atau orang yang sudah positif mengguna, tetapi masih ada barang yang tersimpan.
Kalau tidak mau kamu bayar sejumlah uang sekian, saya tidak akan masukkan pasal 127 sebagai pengguna. Saya akan gunakan pasal 112 ini untuk menjebloskan kamu karena terdapat ancaman minimal, sehingga banyak orang-orang takut dan harus membayar sejumlah uang. Jadi pasal karet yang saya maksud di sini diantaranya pasal 112 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2. Serta ada lagi satu pasal 132 ayat 1, pemufakatan jahat terkait dengan kasus narkotika. Kenapa? Kalau orang berdua menggunakan narkotika atau beli bersama-sama, kemudian ketangkap sama oknum dan meminta uang, kalau tidak saya gunakan pasal 132 ayat 1 sebagai tindakan mufakat jahat, selesai. Pasal 127 dijadikan sebagai pasal transaksi. Itu adalah pasal untuk orang yang mengguna. Coba kalau ada di negara kita ini manusia-manusia ini jujur dalam melakukan tugas, maka tidak akan pernah terjadi hal seperti ini. Pasal 127 itu dijadikan sebagai transaksi. Banyak sekali oknum yang menggunakannya. Ketika seseorang tertangkap menggunakan narkotika misalkan, akan ada oknum yang akan menawarkan pasal 127 ini dengan transaksi uang. Meskipun dia benar pengguna, belum tentu langsung oknum ini menerapkan pasal ini. Dia akan ancam dengan pasal 112 misalkan. Itulah realita yang terjadi sebenarnya. Atau ada bandar tertangkap. Kebetulan bandar ini juga positif misalkan ya. Bisa saja oknum bermain. Ya udahlah, kamu saya tidak kenakan pasal pengedar, tapi saya gunakan pasal pengguna. Kamu bayar dengan uang sekian misalkan. Inilah yang terjadi di negara kita. Pasal-pasal ini dijadikan sebagai pasal karet dan pasal transaksi untuk mengancam, dan saya pun atau siapapun yang mungkin ya tidak disukai oleh oknum itu, dia bisa bekerja sama mungkin ya untuk mengerjain kita. Ditaruhlah benda itu dimanapun kita, kemudian tiba-tiba ada razia dan kita dituduh menyimpan. Jadi ini hati-hati, mungkin Sobat Trump atau siapapun aktivis seperti kita-kita ini yang berusaha memberikan kesadaran edukasi kepada masyarakat, ada mungkin oknum yang nggak suka, kita suatu saat bisa saja dikerjain oleh mereka. Tidak perlu takut, kita harus berjuang dan memberantas tindakan-tindakan oknum-oknum yang nakal seperti yang saya sampaikan tadi. Agar apa? Agar sistem penegakan hukum kita benar-benar bersih. Banyak kasus yang terjadi, tindakan-tindakan transaksi pasal ini dilakukan, baik itu di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Banyak juga oknum jaksa yang menuntut, kalau seandainya tidak membayar uang sekian, maka saya akan tuntut kamu dengan pasal sebagai penyimpan, bukan pengguna. Nah, itu ada oknum-oknum jaksa seperti itu. Dan luar biasa negeri kita ini. Kalau seandainya keluarga atau terdakwa ini mau cerita dalam konteks pengguna ataupun yang berkaitan dengan kasus narkoba ini atau narkotika ini, mau cerita kepada publik misalkan, itu luar biasa transaksi ini. Sebagai edukasi kepada masyarakat, jangan lakukan transaksi terkait dengan pasal narkotika ini. Jadi, Sobat Trump, biar bagaimanapun kita harus jujur dan membenahi dari diri kita, tidak memberi suap dan tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan oknum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Sobat Trump. Jangan takut kalau kita benar, karena ketakutan kita akan jadikan senjata bagi orang untuk melawan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trump.